Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas terkait proyeksi dan panjang proyeksi vektor pada vektor dimensi 3. Jadi konsep ini juga sama ya, dengan menentukan proyeksi vektor dan panjang proyeksi vektor pada dimensi 2. Jadi langsung saja di sini. Terdapat vektor A dan vektor B, maka proyeksi dan panjang proyeksi vektor A pada vektor B kita misalkan dengan vektor C. Bisa kalian misalkan dengan vektor D, bisa kalian misalkan dengan vektor E. Jadi di sini kita misalkan dengan vektor C. Yang pertama di sini apabila kita menentukan proyeksi vektornya atau proyeksi vektor ortogonalnya, kita menggunakan rumus vektor C atau proyeksi vektornya itu sama dengan vektor A dot vektor B kita bagi dengan panjang vektor B kuadrat, kemudian kita kalikan dengan vektor B. Kemudian untuk menentukan panjang proyeksinya, ya di sini kita menggunakan harga mutlak dari vektor C atau panjang dari vektor C atau panjang dari proyeksi vektor. Itu sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, jadi untuk proyeksi vektor ini hasilnya nanti akan berupa vektor. Nah, untuk panjang proyeksi jelas di sini menghasilkan sebuah bilangan skalar. Jadi kita perhatikan di kedua rumus ini kita memerlukan dua hal, yaitu perkalian dot antara vektor A dan vektor B, kemudian panjang vektor B. Ingat vektor B ini dan vektor A adalah dimensi 3. Nanti komponennya adalah X, Y, dan Z. Jadi kita langsung ke contoh soalnya. Sekarang kita akan menentukan proyeksi dan panjang proyeksi vektor A dengan komponen 1, 0, 2 pada vektor B 2, min 1, 0. Yang pertama di sini kita mulai di proyeksi vektor dulu. Jadi setelah kita memahami konsep pada slide sebelumnya, kita memerlukan perkalian dot antara vektor A dan vektor B. Jadi kita akan mencari dulu di sini vektor A dot vektor B. Kita daftarkan dulu vektor A 1, 0, 2. Kita kalikan dot dengan vektor B 2, min 1, 0. Jadi sekarang kita mengalihkan komponen yang sama ya, yaitu X kita kalikan dengan X, kemudian kita jumlahkan Y kalikan Y, kemudian kita jumlahkan Z dikalikan dengan Z. Sama dengan 1 dikalikan 2 ditambah 0 dikalikan min 1 ditambah 2 kali 0. Sama dengan 1 kali 2, 2 ditambah 0 kali min 1, 0 ditambah 2 kali 0, 0. Sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi perkalian dot antara vektor A dan vektor B adalah 2. Kemudian pada rumus sebelumnya kita memerlukan panjang vektor B. Jadi di sini rumus panjang vektor B itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Jadi sekarang kita akan mensubstitusi komponen B ke rumus ini. Sama dengan, untuk vektor B sebagai X adalah 2, sebagai Y adalah min 1, dan sebagai Z adalah 0. Jadi kita hanya mensubstitusi ke rumus ini. Jadi Bu ganti di sini sama dengan akar X kuadrat kita ganti dengan 2 kuadrat ditambah Y kuadrat kita ganti dengan min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat kita ganti dengan, maksud Ibu Z kuadrat kita ganti dengan 0 kuadrat. Sekarang kita sederhanakan sama dengan akar 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah min 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 0 kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan akar 5. Nah ini panjang vektor B. Nah apabila dua komponen ini sudah kita cari, barulah kita substitusi ke rumus dari
proyeksi vektor A terhadap vektor B atau pada vektor B. Jadi pada rumus tadi bahwa proyeksi vektor A pada B kita misalkan dengan C, vektor C. Jadi vektor C di sini sama dengan vektor A dot vektor B kita bagi dengan panjang vektor B kuadrat, kemudian kita kalikan dengan vektor B. Sekarang kita substitusi hasil dari vektor A dot vektor B dan panjang vektor B ini ke rumus ini ya. Nah, sama dengan vektor A dot vektor B itu sama dengan 2 kita bagi dengan panjang vektor B kuadrat. Oke, panjang vektor B adalah akar 5, berarti kita kurung di sini akar 5 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan vektor B. Nah, vektor B yang ini kita kalikan dot di sini kalikan. Kita kali di sini vektor B 2 min 1 0. Sekarang kita sederhanakan sama dengan 2 dibagi akar 5 kuadrat. Itu sama dengan 5 atau akar 25. Nah, akar 25 sama dengan 5. Jadi di sini menghasilkan 2/5. Kita kalikan dengan vektor ini atau vektor B-nya yaitu 2 min 1 0. Nah, cukup sampai sini juga benar. Di option juga kadang-kadang menghasilkan 2/5 vektor B juga benar. Nah, apabila kita mensederhanakan lagi, artinya ini sudah termasuk perkalian skalar dengan vektor. Ya, jadi kita sederhanakan artinya setiap komponen yang ada di vektor B ini kita kalikan dengan 2/5. Jadi sekarang yang ada di dalam kurung ini kita kalikan dengan 2/5. Pertama, 2/5 kita kalikan dengan 2. Kemudian 2/5 kita kalikan dengan min 1. Kemudian 2/5 kita kalikan dengan 0. Nah, barulah kita sederhanakan sekarang sama dengan vektor 2/5 kali 2 adalah 4/5. 2/5 kali min 1 adalah min 2/5. 2/5 kali 0 adalah 0. Nah, inilah disebut dengan proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A pada vektor B, dan dimana menghasilkan sebuah vektor yaitu vektor C. Nah, kemudian untuk panjang proyeksinya, nah, kita ingat dulu ya hasil tadi yaitu vektor A dot vektor B sama dengan 2. Kemudian panjang vektor B, maksud Ibu di sini panjang vektor B ya Nak ya. Panjang vektor B di sini sama dengan akar 5. Jadi untuk menentukan panjang proyeksi kita menggunakan rumus panjang vektor C, karena vektor C ini adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Itu sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, sekarang kita mengganti rumus ini ya, atau mensubstitusi hasil dari penjabaran tadi. Vektor A dot vektor B, sini kita mendapatkannya sama dengan 2. Kemudian kita bagi panjang vektor B itu sama dengan akar 5. Jadi ini adalah panjang proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B yaitu 2 akar 5. Nah, apabila kalian mensederhanakan dengan kalkulator, maka di sini hasilnya adalah 0,89. Inilah disebut dengan skalar. Jadi Ibu ingatkan lagi bahwa proyeksi vektor menghasilkan sebuah vektor, kemudian panjang proyeksi menghasilkan sebuah bilangan skalar. Baiklah, sekian dari Ibu, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.